Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat. Ketemu lagi bersama saya dengan Ega Sulfar di channel YouTube saya yang membahas terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis serta asam lambung. Bagaimana keadaan teman-teman hari ini? Masih semangat? Untuk teman-teman yang masih berjuang dengan asam lambung, anxiety, GERD, dan psikosomatis, saya doakan supaya teman-teman selalu sehat, selalu kuat, dan tentunya cepat pulih dan membaik sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Anxiety memang adalah penyakit yang lucu, penyakit yang sangat kita kadang mau menertawakan penyakit anxiety ini karena dia sering timbul tiba-tiba seperti itu. Kecemasan-kecemasan yang berlebihan yang kemudian membuat aktivitas kita menjadi terganggu seperti itu. Nah, di kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba untuk sharing pengalaman terkait dengan bagaimana kemudian kita menghadapi sensasi asam lambung itu supaya tidak takut, begitu ya. Pada saat kita ingin ataupun berada pada fase anxiety, GERD, dan psikosomatis yang kita tidak perlu takut dengan sensasi yang datang atau yang ditimbulkan, karena yang namanya anxiety itu punya banyak sensasi. Itu 1001 macam sensasi yang banyak sekali. Kita tidak bisa sebutkan satu persatu karena memang banyak sekali. Mulai dari seluruh tubuh, pikiran, itu semua terganggu karena anxiety. Itulah anxiety, penyakit 1001 macam sensasi. Nah, untuk teman-teman, para penderita anxiety, GERD, dan psikosomatis, itu jangan takut dengan sensasi yang muncul atau sensasi yang timbul seperti itu. Jangan pernah merasa bahwa sensasi itu yang membuat teman-teman menjadi malas untuk bergerak, malas untuk melakukan sesuatu seperti itu. Sensasinya dinikmati saja, atau sensasinya teman-teman berdamai, anggap saja itu sebagai teman, anggap saja sebagai dicuekin saja dengan sensasi yang ada seperti itu. Karena bicara anxiety itu cuma sebentar, itu cuma numpang lewat seperti itu. Karena anxiety itu memang seperti itu cara kerjanya. Kecemasan-kecemasan yang berlebihan yang kita punya itu cuma numpang lewat. Sebentar itu 5 menit, 10 menit itu sudah normal kembali. Memang sensasinya agak horor, tetapi itu ya namanya penyakit, namanya teman-teman kita sudah terkena anxiety, GERD, dan psikosomatis, itu kita tidak bisa hindari seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita berdamai. Bagaimana kemudian anxiety itu hadir, anxiety itu timbul, kita bersikap biasa saja. Intinya jangan pernah takut dengan sensasi yang dimunculkan oleh GERD, anxiety, dan psikosomatis seperti itu. Di sini agak gerimis, jadi saya agak sedikit basah, tetapi saya tidak berhenti untuk bersemangat menyampaikan pengalaman saya terkait dengan anxiety yang saya alami dulu seperti itu. Nah, saya itu terkena anxiety sudah lebih dari 8 tahun seperti itu. Dan sampai dengan hari ini saya masih bisa berdiri, saya masih bisa menyampaikan hal-hal penting untuk teman-teman para penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis, bahwa semua sensasi, bahwa semua keluhan-keluhan akibat anxiety ini, itu semuanya hanyalah permainan pikiran, hanyalah mindset kita yang salah, memikirkan tentang sesuatu yang berat. Padahal itu tidak ada sama sekali, dan semua itu bisa kita lewati sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini saya berdiri, saya alhamdulillah sudah bisa sembuh total, saya sudah bisa melakukan aktivitas-aktivitas berat lainnya, saya sudah bisa ke tempat-tempat ramai, kemudian saya sudah bisa melakukan olahraga-olahraga yang cukup berat seperti itu. Tetapi saya kemarin waktu terkena juga 8 tahun yang lalu, itu memang saya stuck. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, saya kebanyakan di rumah, kebanyakan mengurung diri.
barulah 3 tahun terakhir saya bisa lepas, saya keluar dari permasalahan itu, yang kemudian membuat saya menjadi jauh lebih baik seperti itu. Nah, yang saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwa jangan pernah berhenti untuk melakukan aktivitas normal seperti itu. Teman-teman nikmati sensasinya, teman-teman jalani, teman-teman lakukan itu, dan semuanya akan membaik seperti itu. Nah, kalau ada sensasi-sensasi yang teman-teman agak horor, misalnya nyeri di dada, kemudian perasaan mau pingsan, itu teman-teman nikmati saja. Jangan pernah takut dengan sensasi yang kita derita atau teman-teman alami. Itu hanya numpang lewat dan itu hanya beberapa menit. Yakin dan percaya, itu hanya beberapa menit dan semuanya akan kembali normal seperti itu. Itulah ciri-ciri penyakit anxiety seperti itu. Jangan terlalu berlarut-larut sehingga membuat teman-teman jadi malas, jadi loyo, jadi malas untuk beraktivitas seperti itu. Cara kerja anxiety itu seperti itu. Membuat kita berada di zona nyaman, berada di zona yang paling enak itu adalah rebahan, tidak melakukan apa-apa. Ingat kata kunci kita bahwa lebih baik cemas karena melakukan sesuatu daripada cemas karena tidak melakukan apa-apa, seperti itu. Yang selalu saya stretching, yang selalu saya tekankan kepada teman-teman bahwa teman-teman harus keluar, teman-teman harus beraktivitas seperti itu. Karena dengan aktivitas itu semua kegiatan akan menjadi jauh lebih baik seperti itu dibanding tidak melakukan apa-apa. Nah, untuk itu teman-teman ketika sensasi itu datang, sensasi itu muncul, teman-teman harus berani, jangan pernah takut. Karena itu hanya cuma numpang lewat dan itu hanya sebentar. Itu skalanya itu cuma 5-10 menit, habis itu normal kembali. Nanti sejam 2 jam baru datang lagi karena ada yang picu seperti itu. Biasanya pikiran kita sendiri yang memicu itu, memanggil anxiety itu datang sebenarnya. Kalau kita terlalu berlarut-larut memikirkan sesuatu itu, maka anxiety itu datang lagi seperti itu. Itu yang kemudian membuat anxiety-nya itu awet. Karena hal-hal kecil kita pikirkan berlarut-larut, kemudian itu datang kembali dan itu kita mengundang anxiety itu untuk menetap di dalam diri kita. Nah, caranya memang sederhana sebenarnya. Melakukan aktivitas. Itu saja, melakukan aktivitas dan jangan pernah takut dengan sensasi yang dimunculkan oleh anxiety itu. Karena memang anxiety itu sensasinya banyak sekali, sangat banyak sekali. Ada 1000 lebih sensasi yang ditimbulkan oleh anxiety itu. Tapi yakin dan percaya ketika teman-teman sudah memeriksakan ke dokter dan semua hasilnya normal, itu teman-teman tidak apa-apa, yakin dan percaya. Karena saya sudah alami itu. Hampir 8 tahun, bahkan lebih saya mengalami anxiety ini, seperti itu. Nah, barangkali itu yang saya bisa sampaikan di kesempatan sore ini. Semoga teman-teman yang menonton YouTube saya ini diberikan kesehatan, kesembuhan, dan cepat beraktivitas seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.